Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 3 Maret 2022. Bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalem. Pagi yang indah ini mari kita awali dengan merenungkan bersama-sama sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 9, ayat 22 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada para muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudari-saudara, mengikuti Yesus itu memang berat, sebagaimana yang diwartakan Yesus hari ini. Kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kita harus akrab dengan penderitaan demi iman dan kebenaran. Tentu hal ini terasa hampa jika dihadapkan pada pola pikir dunia yang berorientasi pada kemapanan maupun pada kesenangan. Mengikuti Yesus justru sebaliknya. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus pergi dari dunia ini dan tidak mau hidup di dunia, melainkan justru kita harus tetap tinggal di dunia sembari tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Maka mengikuti Yesus bukan sebatas demi kesenangan saja, harus ada komitmen dan perjuangannya. Tujuan dari penyangkalan diri dan memikul salib adalah tentang pemurnian hati dan pengendalian diri. Hal ini amat penting sebab mampu memberikan kepada kita sebuah komitmen atau prinsip hidup. Meski kita sudah hidup, tetapi seringkali kita harus menyadari kita itu tidak mampu mengendalikan diri sendiri, sehingga tak jarang kita justru masuk dalam lubang dosa. Maka ini yang perlu kita benahi dan kita murnikan kembali. Saudari-saudara, masa prapaskah sekarang semoga menjadi kesempatan terbuka bagi kita untuk memperbarui diri. Berbagai sarana khas prapaskah hendaknya kita jalankan bukan demi formalitas atau tradisi belaka, melainkan semoga ada intensi yang dibawa. Misalnya, kita menginginkan untuk perubahan hidup doa. Kita melakukan masa prapaskah ini demi perbaikan relasi dengan Tuhan dan sesama, dan lain sebagainya. Jika ada intensi pribadi yang dibawa, maka menjalani prapaskah akan menghasilkan buah-buah yang membuat hidup kita mengalami pembaruan. Maka saudari-saudara, mari bersama-sama kita hayati perjalanan mengikuti Yesus ini secara sungguh-sungguh, agar hidup kita pun semakin menunjukkan identitas sebagai murid Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, murnikanlah jalan panggilan kami mengikuti Putra-Mu. Berilah kekuatan pada kami dalam menjalani tuntunan Putra-Mu. Mampukan kami untuk bergembira, menanggung segala konsekuensi yang ada sebagai murid Yesus. Dan semoga dengan demikian, iman kepadamu semakin tangguh di segala medan hidup. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala usaha-usaha kita dalam laku tapa prapaskah ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.